Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang komunikasi dan perubahan sosial. Dengan saya, Ainina Syafa Zalbiana Mutiarani, dengan NIM B71219056. Saya Dewi Bahagia Imami Khofsawati, NIM B71219061. Saya Khairatus Zakia, NIM B71219060. Saya Nikmatin Airiah Kamal, NIM B012191040. Saya Novi Fitratul Hasanah, NIM B012191041. Saya Nurhidayati Caisarina, NIM B012191043. Yang pertama adalah pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial adalah proses sosial, yaitu yang meliputi sebagian besar aspek kehidupan manusia yang mengalami pergeseran atau perubahan cara dan bentuk. Yang kedua adalah ruang lingkup perubahan sosial yang meliputi masyarakat dan komunikasi. Masyarakat sebagai wadah dari nilai-nilai perubahan dan komunikasi sebagai agen atau penggerak dari perubahan tersebut. Bisa terjadi secara mikro maupun makro. Yang ketiga yaitu tahapan perubahan sosial. Tahapan perubahan sosial dibagi menjadi 3. Yang pertama, invensi, yaitu proses di mana ide-ide baru diciptakan dan dikembangkan, atau juga disebut sebagai reka cipta atau penemuan, yang mana dalam bahasa Inggris disebut invention, adalah suatu bentuk komposisi materi atau piranti atau proses atau gagasan yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua yaitu difusi, proses di mana ide baru dikomunikasikan ke dalam sistem sosial. Difusi ini juga merupakan proses penyebaran berbagai unsur pembentukan budaya, baik berupa ide, keyakinan, dan lain sebagainya. Hal ini disebabkan dari individu ke individu lain atau bahkan lebih luas. Yang ketiga yaitu konsekuensi atau akibat dari perubahan sosial. Perubahan yang terjadi dalam sistem sosial sebagai akibat pengadopsian atau penolakan inovasi. Perubahan terjadi jika penggunaan atau penolakan ide baru itu mempunyai akibat. Yang keempat yaitu ada faktor-faktor perubahan sosial. Faktor perubahan sosial dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama faktor intern atau yang biasa disebut faktor internal yang bersumber dari dalam masyarakat itu sendiri. Bertambah atau berkurangnya penduduk terjadi sangat cepat, menyebabkan terjadinya perubahan dalam struktur masyarakat. Yang kedua yaitu faktor ekstern atau faktor eksternal yang bersumber dari luar masyarakat, berasal dari lingkungan alam fisik yang ada di sekitar manusia. Terjadinya bencana alam menyebabkan masyarakat yang mendiami daerah-daerah tersebut terpaksa harus meninggalkan daerahnya yang terkena bencana alam tersebut. Yang kelima yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya proses perubahan. Yang pertama, kontak dengan kebudayaan lain atau berkomunikasi secara langsung dengan budaya lain selain budaya kita. Yang kedua, sistem pendidikan formal yang maju. Yang ketiga, sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju. Yang keempat, toleransi, yaitu saling peduli antara masyarakat. Yang kelima, sistem terbuka lapisan masyarakat atau open stratification. Yang keenam yaitu penduduk yang heterogen. Yang ketujuh, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang kehidupan tertentu. Yang kedelapan, orientasi ke masa depan. Yang kesembilan, menilai bahwa manusia harus senantiasa berusaha memperbaiki hidupnya. Dan yang terakhir, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain atau kurangnya komunikasi antara masyarakat. Selanjutnya, modernisasi. Modernisasi adalah proses modernisasi mencakup proses yang sangat luas. Kadang batas-batasannya pun tidak dapat ditetapkan secara mutlak. Modernisasi pada hakikatnya mencakup bidang-bidang yang sangat banyak. Dalam abad sosial Cheng ini, mau tidak mau modernisasi harus dihadapi masyarakat. Ada pula peran komunikasi dalam modernisasi. Peran komunikasi dalam modernisasi yang pertama, komunikasi persuasif.
Komunikasi persuasif akan mempengaruhi perubahan nilai-nilai, sikap mental, perilaku, kepribadian kreatif, motivasi berprestasi yang sangat mendukung terwujudnya modernisasi. Yang kedua, komunikasi interaktif. Komunikasi interaktif dalam bidang pendidikan formal dan non-formal sangat berperan dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk dapat berkarya, disiplin, bertanggung jawab, berprestasi, dan berkualitas. Dan yang ketiga, komunikasi melalui media massa. Komunikasi melalui media massa sangat berperan dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap masyarakat untuk terwujudnya modernisasi. Teknik-teknik komunikasi dalam perubahan sosial. Teknik-teknik tersebut terdiri dari 6 macam. Yang pertama, teknik komunikasi informatif, persuasif, pervasif, koersif, instruktif, serta teknik hubungan manusia atau yang disebut dengan human relation. Adapun dampak yang terjadi pada perubahan sosial itu terdiri dari 2, yaitu dampak positif juga dampak negatif. Dampak positif berupa munculnya penemuan baru yang dapat membantu aktivitas manusia, serta munculnya nilai dan norma baru yang lebih relevan. Adapun dampak negatif yaitu perubahan yang terlalu cepat dapat menimbulkan anomi, juga kemunduran moral. Proses perubahan sosial terdiri dari 3 tahap berurutan. Yang pertama, invensi. Invensi yakni proses di mana ide-ide baru diciptakan dan dikembangkan. Invensi dibagi menjadi 2, yakni invensi material dan invensi sosial. Contoh dari invensi material yakni penemuan telepon, mobil, pesawat terbang, dan kapal laut. Sedangkan contoh dari invensi sosial berupa penemuan huruf atau abjad, bentuk pemerintahan, perusahaan, sistem ekonomi, sistem politik, dan lain-lain. Yang kedua, difusi. Difusi adalah proses ide baru itu dikomunikasikan ke dalam sistem sosial. Contoh difusi misalnya saja adalah cara makan yang dilakukan orang-orang Eropa dengan menggunakan sendok, yang kemudian makan dengan menggunakan sendok ini dianggap baik dan ditiru oleh sebagian besar orang Indonesia, baik pejabat atau masyarakat biasa. Kesimpulan, perubahan sosial dapat diartikan sebagai segala perubahan pada lembaga-lembaga sosial dalam suatu masyarakat. Perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga sosial itu selanjutnya mempunyai pengaruh pada sistem-sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, pola-pola perilaku, ataupun sikap-sikap dalam masyarakat itu yang terdiri dari kelompok-kelompok sosial. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.